Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang strategi merek. Merek atau brand merupakan identitas yang dimiliki oleh sebuah produk, baik barang ataupun jasa, yang dapat digunakan untuk membedakan antara sebuah produk dengan produk lain yang sejenis. Merek dapat berupa nama, simbol, tanda, atau desain kemasan. Merek terwujud dalam 4 hal. Pertama, nama. Nama adalah sesuatu yang dapat ditulis, dibaca, dan dilafalkan dari sebuah produk, dari merek sebuah produk. Misalkan Honda, maka ada tulisan yang berlafalkan Honda. Kemudian tanda merek. Tanda merek adalah sesuatu yang tidak dapat dibaca, tidak dapat dilafalkan, namun menjadi identitas sebuah produk yang membedakan antara satu produk dengan produk lain. Dapat berupa simbol atau tanda. Contoh, simbol centang untuk Nike yang menjadi simbol yang telah dimiliki oleh Nike. Yang ketiga adalah tanda merek dagang. Merupakan merek yang berupa nama ataupun simbol yang kemudian terdaftar dan memiliki legalitas yang jelas sehingga mendapatkan perlindungan secara hukum. Yang terakhir adalah hak cipta. Semua hal yang terkait dengan atribut merek dapat berupa kemasan, simbol, logo, atau berbagai hal lain yang menjadi hak milik secara resmi oleh sebuah perusahaan yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak dapat digunakan atau ditiru oleh orang lain. Strategi merek. Pemilihan strategi yang tepat dalam memilih dan menggunakan merek dapat menjadikan perusahaan mendapatkan profit yang sangat besar. Merek tidak hanya sebagai identitas, namun juga sebagai sebuah bentuk jaminan atau kesan positif yang dibangun oleh perusahaan kepada konsumen. Masyarakat menangkap merek tertentu sebagai sebuah kepercayaan, sebagai sebuah harapan, dan juga sebagai sebuah simbol dan identitas khusus, sebagai sebuah kebanggaan. Oleh karena itu, perusahaan harus jeli dan tepat dalam memilih strategi merek. Ada 5 strategi merek yang biasa digunakan oleh perusahaan. Pertama, strategi merek baru. Perusahaan benar-benar menggunakan nama baru untuk sebuah produk. Perusahaan menggunakan identitas yang berbeda dengan merek-merek yang sudah dikenal dan sudah dimiliki sebelumnya. Strategi merek baru ini bertujuan untuk membangun sebuah kesan baru dari sebuah perusahaan. Strategi kedua adalah perluasan lini produk. Perusahaan terkadang memiliki beberapa produk yang sejenis atau lini produk. Produk-produk yang sejenis yang digunakan dengan cara yang sama atau pada kondisi yang sama oleh konsumen, kemudian akan ditambah dengan produk-produk lain yang sifatnya saling melengkapi atau menambah varian baru. Oleh karena itu, perusahaan akan menggunakan nama yang sama untuk produk-produk yang hampir sama tersebut. Sebagai contoh adalah Lifebuoy yang memiliki lini produk sabun dan juga sampo. Mereka punya sampo Lifebuoy dan kemudian punya juga sabun Lifebuoy. Berikutnya, strategi perluasan merek. Perusahaan telah memiliki sebuah merek yang sangat terkenal. Kemudian perusahaan akan menghasilkan produk yang sama sekali berbeda, namun tetap menggunakan merek yang sama. Jadi strategi perluasan merek digunakan adalah menggunakan merek yang sejenis, yang sama persis untuk produk-produk yang berbeda dengan segmen dan konsumen yang juga berbeda. Sebagai contoh adalah merek ABC. Ada baterai yang kemudian namanya ABC, ada kecap ABC, dan juga ada sirup ABC. Ketiga produk tersebut memiliki segmen, bentuk, dan konsumen yang berbeda-beda, namun memiliki nama yang sama, brand yang sama, yakni ABC. Berikutnya, strategi multi merek. Perusahaan memilih menggunakan merek yang berbeda-beda untuk produk yang berbeda-beda juga. Tujuannya adalah untuk melindungi ketika terjadi kegagalan pada sebuah merek, tidak akan mempengaruhi atau berpengaruh terhadap merek-merek yang lainnya. Sebagai contoh adalah Wings Food memiliki berbagai produk dengan nama yang berbeda-beda. Untuk produk berupa mie instan, Wings Food memiliki
mie sedap sebagai mereknya. Kemudian untuk kopi, Wings Food memiliki Top Coffee sebagai merek yang mereka gunakan. Sedangkan untuk produk-produk minuman, Wings Food memiliki Ale-ale sebagai produk yang dipilih sebagai merek. Penggunaan Ale-ale, Top Coffee, dan Sedap sebagai merek merupakan salah satu contoh dari penerapan strategi multi merek. Terakhir, merek bersama atau co-branding merupakan sebuah strategi di mana dua perusahaan yang telah bergabung memilih untuk menggabungkan nama perusahaan mereka sebagai merek bersama. Contohnya pada masa lalu kita kenal namanya Sony Ericsson yang merupakan gabungan dari Sony dan Ericsson. Pada masa sekarang kita kenal apa yang namanya Aqua dan Danone. Mereka bersatu menjadi satu, kemudian di kemasan Aqua akan muncul tulisan Danone dan Aqua. Demikian pemaparan dari materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.